Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Surah Furqan dari ayat yang ke-27, yaitu penyesalan tidak berarti bagi yang zalim terhadap ulama power Islami. Kenapa kita harus membahas surat ini, ayat 27? Karena yang disebut penyesalan itu dalam realitas kehidupan kita ada minimal 3, mungkin bisa lebih. Satu, penyesalan sesaat. Jadi Maryam itu pernah menyesal, tapi penyesalannya dijawab langsung oleh Allah sehingga selesai. Bahasa kita penyesalan sesaat. Boleh sesaat itu sehari itu 1-2 jam. Bacaan mahal bin mahid, bacaan mahal ila jinnah. Ketika rasa sakit kepada Maryam akan melahirkan anak yang tanpa bapak, dia bersandar ke pohon kurma sampai dikatakan kolas, ya litani mintu kublaha, sekiranya aku ini mati sebelum kejadian ini, itu lebih baik. Waktu itu manusia sehingga aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan orang. Tapi ketika dijawab kesedihan dan penyesalannya Maryam itu oleh Allah, bahwa malaikat menginformasikan bahwa kamu jangan sedih karena di bawah tanah yang kamu itu ada sumber mata air. Bahkan disebut wakusi laika binah, pun rumah yang kering itu coba goyangkan oleh kamu. Alakaf sani, jangan kamu merasa sedih dan menyesal. Coba goyangkan itu sakit aliki utama dari, sehingga pohon kurma yang sudah tidak berbuah itu begitu goyangkan oleh Maryam, maka menjadikan buah yang ranum, kurma yang baik yang tidak pernah ada di musimnya malah. Jadi ini contoh bahwa yang tadi penyesalan kalian itu hanya sesaat saja. Kalau kita mungkin sesaat ya sehari ya. Ketika orang mau pergi ke satu tempat bawa bekal, kita merasa yakin di sana ada yang bisa dibeli, kesenangan kita, ternyata di sana tidak ada yang bisa dibeli. Ya kita menyesal, kenapa kita tidak bawa dari rumah seperti orang. Tapi kan ya kalau sudah kita pulang ke rumah ya selesai. Penyesalan kedua itu penyesalan seumur hidup. Ini gambarannya dijelaskan oleh para penyair ya sastrawan Arab. Laita yawmi syabab, laita yawmi syabab, fakta zawal bikran. Dia ada seorang kiai, hal idealnya kan isinya itu baik. Ini sudah tua, cerewet, jelek lagi. Pas lihat temannya, ini isinya harmonis, cantik lagi. Masih 20 tahun nih isinya. Sampai dia bilang, laika yawmi syabab yawman. Mudah-mudahan jadi pemuda lagi 1 hari saja, nanti saya akan nikah sama perawan yang cantik. Itu penyesalan seumur hidup. Selama isinya meninggal dan atau dia meninggal, tetap dia menyesal kenapa dia nikah sama perempuan yang cerewet. Ini penyesalan sehidup atau seumur hidup. Tapi ada penyesalan yang ketiga. Penyesalan ketiga ini penyesalan yang tidak ada batasnya, selama-lamanya. Yang pertama adalah dijelaskan dalam surat An-Naba, wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir bakal menyesal, ya laitani kuntu turaba, sekiranya aku dulu menjadi tanah saja, tidak akan mungkin aku dipermasalahkan. Karena dulu waktu dunia aku tidak iman, sehingga aku menjadi seperti ini nasibnya.
penyesalan yang tidak ada ujungnya sampai dia masuk neraka dan selamanya dia menyesal. Nah, kemudian yang kedua, ini ada surat Al-Furqan ayat 27. Coba melihat ayatnya. Wa yawma yaqulu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ini penyesalan yang selama-lamanya. Ingatlah pada suatu hari bahwa orang-orang zalim yang keterlaluan itu bakal didirjai. Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Sekiranya aku dulu ikut perjalanan ulama lurus, sekiranya aku dulu ikut yang dibawakan oleh Nabi, ya, di samping ini perjalanan lurus yang dibawa Nabi, aku tidak akan bisa seperti ini. Nah, karena dia tidak ikut perjalanan Nabi, sehingga menyesal. Siapa yang masalah itu? Al-Zalimu, orang yang zalim, yang keterlaluan. Nah, ini kalau kita lihat ayatnya sebetulnya harus teksnya dijelaskan dengan asbab nuzul. Kenapa kita membuat ini? Karena seperti apa yang dijelaskan asbab nuzul ayat ini pas ada di kita yang sekarang. Apa itu asbab nuzulnya? Menurut para tafsir ini berkaitan dengan yang orang muslim, tapi muslimnya muslim ya, kalau sekarang KTP atau muslimah tidak sejati, musliman dan bukan muslim sejati. Siapa namanya yang terkenal di dalam sejarah? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini punya teman namanya Ubay bin Khalaf. Jadi orang munafik itu ada Ubay bin Salul, ada Ubay bin Khalaf. Itu yang membuat rusak zaman Rasul, Ubay bin Khalaf. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth ini di dalam sejarah begini, dia menyajikan hidangan untuk para tetangga, kan baik. Jadi hidangan itu, tapi termasuk di tetangganya ada Rasul, karena Rasul termasuk tetangga Uqbah bin Mu'ayth, maka datanglah Rasul. Pas Rasul datang ke situ, tidak memakan, lalu sampaikan apa yang disampaikan Rasul, ma'ana bi'aki ta'am hatta tasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku tidak makan ini hidangan kamu sebelum kamu baca syahadat. Lalu dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dan kemudian Rasul baru makan. Uqbah yang berteman dengan Ubay bin Khalaf ini ya tentu ya mendengar berita itu, cerita tentang Rasul makan di rumahnya Uqbah, dan sehingga diketahui oleh Ubay bin Khalaf bahwa Uqbah bin Mu'ayth ini ternyata masuk Islam. Lalu dipanggil, ya Uqbah, sopanaka, wahai Uqbah, kau sudah menyerang aku, mempermalukan aku. Selama ini kau baik-baik saja denganku, tetapi kau kenapa? Kau mengundang Muhammad dan bahkan Islam nih. Kata Uqbah, lah bukan begitu ceritanya. Dahulu ala rajulun, saya tidak mengundang dia. Ada memang kelihatannya seorang laki-laki yang mungkin Muhammad namanya datang ke rumah aku. Lalu pas aku milih makanan, dia menolak makan di rumahku kecuali aku baca syahadat. Nah, di situ aku baca syahadat. Kenapa? Baca syahadatnya aku, musimnya aku, pas tahiyatu ayah saja membaiki. Aku malu kalau ada tamu, kalau ada aku tidak makan. Nah, jadi aku masuk Islam itu tidak hanya untuk belajar, tidak serius. Tetapi Ubay bin Khalaf marah juga, ma ana radin anka hatta taqi. Saya tetap tidak ridho untuk kalau Islam. Saya akan rela kalau engkau sebagai teman aku kalau engkau datang ke rumah Muhammad lalu patapasa kopi wajib, ludah itu mukanya, ludah itu Muhammad. Di dalam tafsir lain kena ilbah
halilah, karena ingin rela, ingin senang temannya itu. Kalau bahasa sekarang ABS, asal bapak senang ya, termasuk Utbah itu datang kepada Rasulullah lalu dilaksanakan apa yang diinginkan oleh teman itu. Pak Masakohu ala wajhi, lalu si Utbah itu meludahi muka Nabi Muhammad SAW. Dengan seizin Allah itu si ludahnya kembali kepada Utbah bin Abi Mu'ayyid. Setelah kembali mukanya terbakar juga, sehingga Rasulullah ketika mukanya sudah terbakar itu Rasul sampaikan la raqaha Makkah illa anil raqsa. Saya seandainya kamu ada di luar Makkah, aku penggal kepala leher, karena ini Makkah kan tidak boleh gitu, aku penggal kepala leher. Nah kemudian Utbah bin Abi Mu'ayyid ini ketika perang Badar ikut ke perang Badar. Nah kesempatan Rasulullah sudah bersumpah akan memenggal kepalanya Utbah bin Mu'ayyid dan beritakan kepada Ali, selesaikan Ali, potong itu kepalanya. Nah, Ali menyerang, kemudian dibunuh oleh Ali Utbah bin Abi Mu'ayyid di perang Badar. Rasul juga ya memerlukan ya janjinya bukan hanya kepada Utbah, karena informasi itu kan juga datang kepada Rasul bahwa yang menyuruh melukai itu adalah Ubay bin Khalaf. Kemudian terjadi perang Uhud. Di perang Uhud itu Ubay bin Khalaf diinjak kakinya oleh Rasulullah SAW, yaitu di Mabaraz. Di Mabaraz itu satu tempat yang dimana Rasulullah menginjak kepada Ubay bin Khalaf. Kemudian Ubay bin Khalaf pulang ke Mekah, meninggal juga dia. Hadirin yang cerita ini sebetulnya ya kalau kita kaitkan dengan hadis Rasul bahwa dua sahabat dekat yang memang benci kepada Rasul, tidak senang Islam maju, sehingga itu perlakuannya. Makanya meskipun ayat ini turunnya tentang Utbah bin Mu'ayyid atau tentang Ubay bin Khalaf, maka mengenai tafsir tidak hanya kepada Utbah dan Ubay bin Khalaf, siapa saja yang melakukan tindakan sama, yaitu mengejek Islam dan menghina Rasul, maka akan bernasib sama. Jadi ayat ini turunnya kepada Utbah tadi. Yauma yaqulu dzalimu alayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Apa isinya? Ingatlah di suatu saat Utbah bakal gigit jari di hari kiamat itu. Apa yang disampaikan? Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Sekiranya aku mengikuti jalan Rasul tidak seperti ini. Di dunia sudah dicampakkan makan terbakan, di akhirat dia menyesal. Jadi tidak ada artinya menyesal itu. Sebab apa? Sebuah berbuat zalim kepada Rasul dan bersekongkol dengan orang-orang munafik. Ya, bahkan di dalam tafsir lain saya lihat yaqulu zalim jadi hatta yaqula bil faqih summa yadani summa yaqulu wa hakala. Utbah ini bukan hanya tadi menyesal menggigit jari, bukan, tetapi sampai tangannya dimakan oleh Utbah dan Rasul dimakan habis, muncul lagi, dimakan lagi, muncul lagi, dimakan lagi. Itu siksa dia seperti itu. Ini tadi yang disebut penyesalan yang tidak ada artinya bagi orang yang menghina Rasul dan melecehkan agama. Bahkan hadis asbabun yang disebut para ulama hadis, seperti misalnya kita kenal satu hadis, ya, apa itu hadis yang terkenal? Yusal mar'u ala dini khalilihi. Nanti manusia di alam mahsyar itu bakal dikumpulkan oleh Allah mayu khalilihi, mayu khalil ala dini khalil, ala dini khalil, sesuai dengan agama temannya. Kalau agama temannya baik, ya mesti dia baik, dikumpulkan orang baik. Kalau agama temannya tidak baik, misalnya bukan muslim, dia akan dikumpulkan dengan non muslim. Karena itu ada perintah dari Rasul. Falyanzur ahadukum ma yukhalilu. Hendaklah salah seorang di antara kita, kalau kita ingin selamat dalam masa, maka lihat siapa yang akan ditemani oleh kita. Sebab apa? Ada hadis lain, al-mar'u ma'aman ahab bil jannah. Atau asalnya al-mar'u alaman ahabbani bil jannah. Seorang itu akan bersamaku sampai surga. Itu tergantung nanti temannya.
Hadirin yang Allah, saya jelaskan ini karena kita juga cukup tercengang. Kenapa kok ada saja orang tadi yang berbuat zalim kepada ulama? Siapa saja yang berbuat zalim kepada ulama sebagai pewaris Nabi, maka dia akan menyesal nanti di hari kiamat dan akan gigit jari, tidak kebagian apa-apa. Sebab apa? Di dalam ayat sebelumnya, karena ini kan korelasi ayat sebelumnya, apa korelasi ayat sebelumnya? Waqaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu maghfura. Orang yang tadi menghina Rasul atau menghina Nabi, menghina ulama, dan dia sudah bersekongkol untuk menghancurkan Islam, qaddimna ila ma'amilu, apa saja amal baiknya akan diserahkan, akan dihadapkan kepada orang itu. Tetapi faj'alnahu maghfura, menurut saya seluruh amal baiknya meskipun dia mesti akan seperti fata morgana, debu yang berterbangan, itu menggambarkan haban manfuro bagi orang yang zalim tadi, zalim terhadap Rasul, zalim terhadap ulama, zalim terhadap Islam. Bapak sering baca surah Yasin, coba kita baca surah Yasin. Ya sultan alal ibadi, ya sultan ibadi ma ya'ti bi rasulin illa kanu bi tasir. Ya sultan ibadi wa ya sultan ibadi, kehancuran dan kerugian penyesalan yang besar itu terhadap hamba-hamba Allah. Siapa? Hamba itu Muslim. Tapi apa? Ketika datang Rasul, dia hanya yastazim saja, mengolok-olokkan saja. Itu bagi orang yang mengolok Rasul, mengolok-olok ulama. Bagaimana bagi orang yang menangkap ulama? Bukan olok-olokan, bukan penyesalan yang besar, kerugian yang besar. Bukan kesalahan, tapi kerugian yang besar. Coba kita bisa lihat tafsirnya. Kalimat di Quran itu kan selanjutnya apa? Selanjutnya setelah dia menyesal, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, ada ya wailaka laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailaka, bahasa wailaka itu waduh, celaka aku. Apa sebut celaka aku? Ternyata laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat, seperti tadi Utbah berteman sama Ubay bin Khalaf. Seandainya dulu tidak berteman sama orang-orang yang salah, aku tidak jadi seperti ini. Ya tentu saja kita akan juga berteman itu tergantung kelasnya, Pak. Kalau kita dengan siapa kelasnya, ya teman kita itu sekampung, sedesa, sekelurahan, sekecamatan, kalau sampai senegara. Kalau temannya sebagai pemimpin negara itu kan para menteri dan pimpinan sekelasnya. Tapi kita juga ingat surah Isra. Ya, di surah Isra kan bukan hanya para menteri dan para rajanya. Sebab di surah Isra itu kan Allah jelaskan tentang yaumadan ukula ummatin, yaumadan ukula ummatin bi imamihi paman utiya kitab bi yamini fa ulaika yaqrauna kitabahum wa yaqramuna fatila. Ingatlah kita di suatu hari nanti bahwa nakukula ummatin bi imamihi, setiap umat itu bakal memanggil-manggil kepada imam. Tafsirnya, setiap umat bakal datang bersama imamnya. Kita hati-hati memang memilih imam itu, ya, baik imam sholat atau imam rumah tangga seperti istri kepada suami, atau mungkin imam negara, pemimpin. Hati-hati, sebab kita akan dipanggil bersama pemimpinnya. Jadi kalimat ya wailata itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Tapi kalau sudah ada orang yang mengajak bahwa akhirat tidak ada, kalau pada sekarang ini marxisme atau komunisme, oh itu kan sangat berat kalau itu. Kenapa? Sebab mereka tidak percaya akhirat. Kalau tidak percaya akhirat, kan beda cara berpikirnya, cara bekerjanya, cara tindak tanduknya. Jadi sekali lagi ayat 30 berkaitan dengan ayat 21. Rasul sampai ittakhadhu ala Quran mahjura, Quran ditinggalkan, Quran ditolak, Islam dihina,
ulama dihina karena gara-gara ada orang layak juga liqa'ana. Ada orang yang tidak percaya pada akhirat. Surat Al-Furqan ayat 21. Sehingga di sini sebenarnya lalu istakbaru fi anfusihim, mereka berlaku sombong wa atau utuwan kabiro. Jadi karena itu mereka melakukan sombong dan melakukan semena-mena, bahasa kita atau bukan itu melakukan kezaliman yang keterlaluan, zalimnya itu. Ini sesuatu yang mereka itu kita mudah-mudahan di kajian ini mengharap ya, karena kita sepakat bahwa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita mengaku bahwa kita adalah sebagai anak kandung dari Ibu Pertiwi. Kalau ada orang menganalisa bahwa Ibu Pertiwi sedang menangis, sebenarnya ada kaitan dengan ayat ini. Kita sebagai anak yang lahir di tanah air, kita harus bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Lihat ayat surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah takut kepada Allah. Siapa? Alladzina, orang-orang yang tadi merasa khawatir. Kalau meninggalkan keturunan yang lemah, khawf alaihim, yang dikhawatirkan kesejahteraannya tidak stabil. Kesejahteraan itu kan ada 5: selamat, aman, damai, sentosa, bahagia. Itu sejahtera. Ya, kita ajaklah teman-teman kita, karena ada ya kelompok yang ulama, ya kita dakwah. Ada umaro, yaitu nahi mungkar. Umaro itu baik misalnya ya TNI atau prajurit TNI atau perwira polisi, itu umaro. Sebab tentara itu harus membackup NKRI. Kalau ada yang belakang harus ditahan. Kalau perwira polisi itu untuk mengamankan masyarakat. Ada lagi yang ketiga, yaitu agnia, para pengusaha. Dan ada yang keempat, Bukoro. Jadi kita sebenarnya harus bergabung, ya. Kasih tahu teman kita, Pak pejabat, mari kita bersama-sama untuk mempertahankan NKRI. Ibu Pertiwi kita sudah menangis. Kita harus melihat contoh-contoh lain. Saya sebenarnya bukan suudzon, kekhawatiran saja. So kita melihat contoh-contoh, misalnya negara yang dikuasai Cina itu Tibet, Uighur, Singapura, kemudian Afrika Selatan dan negara lain yang itu, bagaimana hasilnya mereka? Jadi kekhawatiran itu, khawatir pribuminya tidak sejahtera gitu. Bahkan kalau saya lihat tafsir Jalalain, Pak, waliyataqullah wa qulu qawlan sadida, kamu harus takut kepada Allah. Wa qulu qawlan, kamu harus ngomong manhadolo adalah ketika kita sedang tua ini, ada wasiat kepada guru, wasiat kepada orang yang dekat kita. Ya saya mungkin wasiat juga kepada masyarakat, kepada teman-teman kita dan bapak-bapak yang sebagai semitra kita. Apa kalau saya tidak kata-kata yang benar, kata yang baik, ternyata tafsirnya itu bisa dipakai. Baik bilangin sama orang yang sekeliling kita, ya tasaddaqo bisu min duni sulusi. Kalau mau memberikan kurang sepertiga, jangan lebih. Ya, dan jaga bakal waris diwarisi, sisanya untuk ahli waris. Dan jangan sampai tadi ya hukum jangan meninggalkan keluarga kita yang miskin derita. Jadi sebenarnya surah Al-Nisa ayat 9 itu kita bukan tidak boleh mendatangkan tamu kalau baik tamunya, silakan saja, apalagi mau membantu. Ya salah kita kalau membantu tamu mau datang membantu kita tolak. Tetapi ada kekhawatiran dari khawf alaihim, ada kekhawatiran kita tidak sejahtera yang ini dengan sebab apa? Lihat contoh-contoh tadi, negara yang dikuasai Cina tidak ada sejahtera. Itu kan contohnya jelas, Bapak tahu ya. Saya kira catat oleh Bapak surah An-Nisa ayat 9 ya. Jadi waliyataqullah, takwa kepada Allah, wa qulu qawlan, kita semua berkata, mewasiatkan kepada rakyat di Indonesia qawlan sadida, itu qawlan sadida, kata-kata yang bagus, itu tadi presentasinya tidak merugikan kita. Mudah-mudahan memberikan topik hidayah kepada kita semua dan akhirnya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ajak kepada
teman-teman kita, baik ulama, siap TNI, Polri, rakyat, ulama, orang miskin, perkoro, apa gitu. Mari kita ya ajak untuk bisa memakmurkan negeri kita, pertahankan NKRI, dirawat oleh kita untuk kita, tidak silakan kepada tamu-tamu yang akan merusak. Kalau tamu yang membuat baik ya silakan saja, kita juga perlu ya. Kira-kira seperti itu misalnya. Sebab tadi jangan sampai kita menyesal. Kalau kita berikan kepada orang yang tidak baik, kita menyesal. Dan kita tidak boleh melahirkan keturunan yang di'afa, lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Ya, mudah-mudahan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.